Hai semua, welcome back to my channel. Sesuai judulnya, kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana sih perjuangan perempuan pada masa revolusi fisik. Jadi, revolusi fisik itu terjadi di hampir semua daerah yang ada di Indonesia pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949. Nah, penyebabnya adalah perlawanan rakyat terhadap kedatangan Belanda yang dibonceng oleh Nika, karena Belanda ini merasa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu nggak sah, karena yang menyaksikan dan terlibat secara langsung pada momentum di mana deklarasi kemerdekaan Indonesia itu dikemukakan, itu hanya sekian ratus orang. Nggak semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul jadi satu, dan masih ada beberapa daerah di luar Jawa yang menurut pandangan Belanda itu masih belum diakui sebagai wilayahnya Indonesia gitu. Jadi Belanda merasa kalau kemerdekaan Indonesia itu tidak sah. Jadi dia datang kembali untuk mengklaim Hindia Belanda lagi. Dan perjuangan melawan Belanda yang dibonceng oleh Nika itu pasti tidak terlepas dari yang namanya peran gerilyawan. Salah satunya adalah peran perempuan. Walaupun perempuan pada saat itu tidak dibiarkan untuk ikut perang, untuk ikut bergerilya, tapi mereka tetap berjuang di bidang-bidang yang gak bisa dianggap remeh. Kayak mereka itu juga ditempatkan di bidang logistik, ngurusin makanan, ngurusin pengumpulan sumbangan makanan dari penduduk desa untuk kemudian ditampung dan didistribusikan kepada gerilyawan yang ada di hutan-hutan. Terus mereka juga bagian memasak, mereka bagian menjahit pakaian dan seragam untuk para gerilyawan. Mereka juga tergabung dalam Palang Merah yang mana nantinya mereka bisa membantu gerilyawan yang terluka, bisa merawat mereka, kayak gitu-gitu. Tapi ada juga beberapa perempuan yang terlibat langsung di dalam perang itu sendiri, tapi dengan menyamarkan identitasnya sebagai laki-laki, dan dia tuh sampai harus ganti nama gitu. Jadi video ini kayaknya bakal panjang karena di sini aku bakalan ngebahas tentang 12, kalau nggak salah ya 12 pejuang perempuan. Dan video ini pastinya tidak akan mewakili semua perjuangan perempuan yang pada saat revolusi fisik itu berkorban dan bertaruh nyawa, waktu, dan juga tenaganya. Jadi kalau misalnya kalian punya pejuang-pejuang perempuan yang belum aku bahas di sini, bisa tulis di kolom komentar. Kita langsung aja masuk videonya. Hope you guys enjoy this video. Yang pertama ada Masito. Jadi Masito ini adalah remaja asal Cianjur yang menyamar sebagai pekerja rumah tangga gitu, pekerja binatu. Dan dia ini berhasil menyusup ke markas Belanda tanpa dicurigai sama sekali. Nah, pekerjaannya tuh nggak jauh-jauh dari mencuci gesper, pakaian, menyiapkan makanan untuk tentara Belanda. Nah, kadang juga dia ini menyempatkan diri untuk mencuri roti dan keju yang nantinya bakalan dibagi-bagiin ke para gerilyawan yang pada saat itu logistiknya bisa aja terlambat dan menyebabkan mereka kelaparan di hutan. Nah, dia ini juga sering nguping pembicaraan pasukan Belanda dengan pasukan pribumi yang pro Belanda tentang rencana penyerangan, situasi markas, kekuatan pasukan, dan lain-lainnya. Berkat kemampuan Masito sebagai mata-mata, Letnan Siraj, yang mana pada saat itu dia itu memimpin kesatuan TNI di Tegal Datar, Cibeber, itu berhasil menghancurkan pos Belanda di Sukanagara dan merampas senjata mereka. Yang kedua ada Mary Ruslani, yang mana beliau ini merupakan istri dari Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso. Nah, Bu Mary ini pada saat itu bekerja di restoran Pinocchio, yang merupakan salah satu restoran terkenal yang ada di Jetis, Yogyakarta. Nah, dia ini sering ketemu sama orang-orang Belanda yang mau makan soto dan sate di sana, dan beberapa kali dia itu mengutip pembicaraan mereka, dan kebetulan juga Bu Mary ini cukup fasih berbahasa Belanda, jadi beliau bisa mengerti apa yang diobrolin sama orang-orang Belanda yang lagi mampir makan di restoran Pinocchio itu. Nah, jadi sepulang bekerja dari restoran, dia pasti akan meneruskan informasi tersebut ke suaminya, yaitu Pak Hugeng. Dan dari Pak Hugeng, informasi yang didapatkan dari istrinya itu bakalan jadi bahan pertimbangannya untuk mengambil langkah selanjutnya
dalam menghadapi pasukan Belanda. Dan karena pada masa itu banyak mata-mata pribumi yang nongkrong di warung-warung, pemerintah kolonial Belanda itu sampai mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang melarang pasukan Belanda itu untuk nongkrong di sana karena mereka nih khawatir pasukannya ini bisa lengah dan keceplosan menyampaikan informasi yang penting. Mereka itu juga takut kalau pasukan Belanda bakalan dikasih minuman yang udah dicampur sama werangan atau sejenis arsenik yang sekarang jadi bahan racun tikus. Dan biasanya kalau mereka itu udah dalam keadaan lengah setelah minum minuman yang udah dicampur sama werangan itu, biasanya mereka tuh bakal lebih lengah dan tingkat awasnya mereka itu lebih rendah. Jadi pada saat itu senjata mereka bisa aja dilucuti, bisa aja dicuri sama mata-mata yang lagi nongkrong di warung. Next, yang ketiga ada Marsilah. Nah, Marsilah ini pada saat itu adalah kembang desa asal Klitren Gondokusuman yang saat jadi mata-mata untuk mendukung pasukan Indonesia itu usianya masih 16 tahun. Jadi hitungannya masih di bawah umur. Nah, karena parasnya yang cantik, dia itu diberi tugas untuk memikat seorang inspektur pribumi yang ternyata dia itu pro Belanda, namanya Iksan. Dan usahanya tuh ternyata berhasil. Iksan akhirnya masuk perangkap yang dibuat oleh Marsilah, dan pada suatu hari Marsilah itu ngajak Iksan ini untuk jalan-jalan lah ke toko perak. Dan tepat di sanalah Iksan ini diserbu oleh pasukan pribumi. Nah, sayangnya nggak lama setelah Iksan ditangkap, Marsilah itu juga ketahuan sama pasukan Belanda, yang akhirnya membuat Marsilah itu ditangkap dan harus menanggung hukuman penyiksaan yang sangat menyakitkan. Next, yang keempat ada pekerja seks dan para pencopet yang pada saat itu juga dimanfaatkan sebagai mata-mata. Nah, salah satunya adalah para pekerja seks yang masuk ke barisan P pimpinan Kotot Soekardi, yang mana wilayah operasinya itu meliputi Malioboro, Kepatihan, Kuncen, alun-alun Jogja, Bongsuwung, sekitar stasiun Tugu, serta Lempuyangan. Nah, para pekerja seks ini bahkan dikasih kursus drama dan dibekali kemampuan menjadi mata-mata. Berdasarkan keterangan dari Galuh Ambarsasi kepada tim Historia, bahkan setelah revolusi fisik ini selesai, beberapa pekerja seks itu ada yang direkrut sebagai pemain di film yang judulnya Si Pincang, dan film ini itu disutradarai oleh Kotot Soekardi dan rilis pada tahun 1951. Next, yang kelima ada Erna Jayaningrat. Nah, Bu Erna ini lahir di Serang, Banten pada 4 Maret 1911 dan merupakan perempuan pertama yang menerima anugerah Bintang Gerilya pada tahun 1949. Dia itu juga berperan dalam mendirikan organisasi WANI atau kepanjangannya itu Wanita Indonesia bersama Suwarni Pringgodikdo dan Maria Ulfah di Jakarta pada Oktober 1945. Dia bertugas di dapur umum WANI bersama Maria Ulfah dan juga Bu Subari yang awalnya itu bertempat di Jalan Mampang 47, kemudian pindah ke Jalan Pegangsaan Timur 19. Dapur umum ini bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti gula, singkong, beras, ikan asin, rokok, daging kering, dan lain sebagainya untuk nantinya dikirim ke pasukan gerilyawan. Nah, Bu Erna ini juga pernah diperiksa sama Belanda, dan pada saat itu dia berkata bahwa kegiatan dapur umumnya itu semata-mata untuk membantu rakyat yang kelaparan pada masa revolusi fisik masih berlangsung. Nah, Bu Erna ini juga membantah bahwa kegiatan dapur umumnya itu bukan untuk membantu gerilyawan, tapi semata-mata untuk membantu rakyat yang kelaparan. Tapi pada saat itu Belanda tuh nggak percaya sama jawabannya Bu Erna dan memilih untuk menggeledah rumahnya Bu Erna untuk menemukan bukti. Tapi sayangnya Belanda nggak menemukan bukti apapun yang menyatakan bahwa Wani ini membantu para gerilyawan, dan mungkin aja pada saat itu Bu Erna memang sudah menyembunyikan bukti itu ya secara sedemikian rupa supaya tidak ketahuan sama Belanda. Nah, walaupun Belanda ini tidak menemukan bukti kalau organisasi WANI itu terbukti membantu para gerilyawan, tapi Belanda tetap aja melarang organisasi itu untuk beroperasi. Nah, nggak kehabisan akal, Bu Erna ini akhirnya membentuk atau merevisi WANI menjadi PSKP
atau kepanjangan dari Panitia Sosial Korban Politik, supaya pengumpulan dan pengiriman bahan makanan kepada para gerilyawan itu nggak terlambat. Bu Erna ini juga pernah menjadi delegasi pada waktu penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada 27 Desember 1949 bersama Maria Ulfah dan Ibu Yamin, di mana delegasi ini diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Gak cuma itu, Bu Erna juga pernah menjadi Kepala Urusan Pendidikan Wanita pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bu Erna meninggal di RS Setia Mitra di Jakarta pada 8 November 1984 dan pada akhirnya dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Next, yang keenam adalah Bu Ruswo. Nah, Bu Ruswo ini sebenarnya lahir dengan nama asli Kusnah pada tahun 1905 di Yogyakarta. Tapi pada akhirnya dipanggil sebagai Bu Ruswo karena beliau menikah dengan seorang lelaki bernama Ruswo Prawiroseno. Pada tahun 1928, beliau aktif dalam berbagai organisasi. Awalnya beliau ini bergabung ke dalam sebuah organisasi yang bernama Indonesia Nationale Pavinders Organisasi atau INPO, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya Organisasi Kepanduan yang berdiri pada tahun 1926. Nah, selama aktif dalam kepanduan, Bu Ruswo ini aktif juga di bidang logistik. Dia bergabung dengan Badan Pembantu Prajurit Indonesia atau BPPI pada masa pendudukan Jepang. Selama masa revolusi fisik di Yogyakarta, Bu Ruswo ini bertugas untuk mengorganisir dapur-dapur umum yang ada di sana. Dia ini sempat bergabung ke dalam sebuah komite, yaitu Komite Pembela Buruh Perempuan Indonesia, Komite Penyokong Perguruan Indonesia, dan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak atau P4A. Saskia Wiring dalam bukunya yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan mencatat bahwa Bu Ruswo turut hadir dalam Kongres Persatuan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPPI yang kedua yang diadakan di Surakarta pada tahun 1932. Di mana pada saat itu organisasi ini itu intens sekali membahas isu perdagangan perempuan yang pada saat itu memang menjadi isu utama karena marak terjadi. Sayangnya pemikiran Bu Ruswo ini sangat jarang tercatat sehingga orang-orang kemudian hanya mengenalnya sebagai pahlawan dapur umum yang hanya mengurus logistik belaka. Padahal kalau kita melihat rekam jejaknya dari Bu Ruswo, beliau sangat aktif di organisasi yang mengutamakan perempuan, mengutamakan hak-hak perempuan, dan sayang sekali selama masa aktifnya beliau dalam organisasi-organisasi itu, pemikirannya tidak tercatat, sehingga sekarang kita tidak bisa mempelajari bagaimana pemikiran Bu Ruswo pada saat itu. Pada tahun 1958, Bu Ruswo akhirnya diberi penghargaan Bintang Gerilya oleh Soekarno dan nama beliau diabadikan sebagai salah satu nama jalan di Jogja, yaitu Jalan Ibu Ruswo. Next, yang ketujuh ada Raharti. Nah, Raharti bersama suaminya yang merupakan seorang Letnan II itu berperan sebagai penghubung para pejuang di kota. Menurut surat kabar Mutiara yang tertanggal 2 Januari 1985, Raharti pernah bertugas sebagai pemasok makanan untuk para pejuang dengan pura-pura menjadi perempuan desa biasa yang sehari-hari membawa ketela, jagung, beras, dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia ketahuan oleh Belanda dan rumahnya bahkan diserbu oleh satu peleton tentara Belanda pada 21 April tahun 1949 saat dia lagi sholat Isya. Dan rumahnya juga sempat digeledah pada saat itu dan kemudian dia dibawa untuk diinterogasi tentang tempat persembunyian para gerilyawan, tapi beliau tidak menjawab, tidak memberitahukan tempat persembunyiannya sama sekali, dan karena itu dia ditembak beberapa kali, tapi masih bisa diselamatkan. Raharti kemudian meninggal pada 1957 dan makamnya ini terletak hanya beberapa meter dari makam Panglima Besar Sudirman. Pada 10 November 1961, Soekarno akhirnya memberikan Raharti penghargaan Bintang Gerilya. Next, yang ke-8 ada Nyonya Supiyah. Nah, Nyonya Supiyah ini berhasil menyelamatkan 27 orang prajurit di Nongkojajar, Malang dari serbuan pasukan Belanda.
Jadi pada saat itu, pasukan peleton yang dipimpin oleh Sumarjono itu telah bergerilya sejak Agustus sampai November 1946 di Tengger, dan pada akhirnya memutuskan untuk istirahat di salah satu desa yang menjadi pangkalan mereka. Pada 22 November, jam setengah 6 pagi, desa itu tiba-tiba aja didatangi kurang lebih 7 kompi pasukan Belanda. Nyonya Supiyah kemudian keluar dari rumah dan sambil menggendong anaknya yang saat itu masih berusia 2 tahun, dengan tenang beliau bilang kepada salah satu pemimpin kompi itu kalau di desa itu nggak ada pasukan pribumi sama sekali yang mampir untuk beristirahat. Diam-diam Nyonya Supiyah juga memerintahkan pasukan gerilyawan untuk pergi melalui pintu belakang. Karena kebanyakan rumah di Tengger itu biasanya pintu belakangnya langsung mengarah ke jurang. Jadi pasukan gerilyawan itu diam-diam turun perlahan ke jurang dan karena itulah mereka selamat dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk bergerilya. Oke, next yang kesembilan ada Ho Wan Moi. Jadi Ho Wan Moi ini adalah seorang perempuan Tionghoa yang pada saat itu akrab disapa sebagai Amoy, yang kemudian hari mengganti namanya menjadi Tika Nurwati. Beliau ini berasal dari Jawa Tengah dan sudah terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sejak usianya masih 13 tahun. Walaupun pada saat itu beliau juga harus melawan ketakutannya sendiri karena pada saat itu ada seorang lelaki yang mengancam ingin mengakhiri nyawanya Amoy hanya karena dia seorang Tionghoa. Menurut buku Dilema Minoritas di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Najib, selama masa revolusi fisik, Ho Wan Moi ini bertugas sebagai anggota Palang Merah Indonesia dan Laskar Wanita Indonesia. Dia juga menjadi penunjuk jalan bagi pejuang dari Jakarta ke tempat-tempat persembunyian gerilyawan yang ada di Pegunungan Banjar. Dia ini juga belajar merawat para pejuang yang terluka dan menangani logistik sekaligus menjadi mata-mata. 2 hari sekali dia bahkan menempuh jarak 20 kilometer jalan kaki melewati gunung yang medannya tuh terjal banget untuk membeli bahan makanan. Awalnya bahan makanan yang disumbangkan untuk para gerilyawan itu berasal dari gudang singkong dan beras milik ibu dan neneknya. Tapi karena persediaannya semakin menipis, akhirnya Ho Wan Moi memberanikan diri untuk belanja ke pasar dengan resiko ditangkap Belanda. Pada akhirnya dia mendapat penghargaan bintang gerilya dan juga bintang veteran. Next, yang ke-10 ada Sunarja Mangun Puspito, yang mana pada saat masa revolusi fisik baru menjabat sebagai Ketua Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI selama 3 bulan. Dan beliau ini merasa penting untuk menyebarkan berita kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka dan sudah berdiri sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Mengapa menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia kepada halayak banyak itu menjadi penting? Karena menurut Ibu Sunarja, kemerdekaan Indonesia itu bisa segera diakui oleh negara-negara lain setelah mendengar cerita kemerdekaannya. Nah, suatu ketika dia mendapat undangan dari All Indian Women Congress yang pertemuannya itu akan dilaksanakan di Madras, India. Pada saat itu beliau langsung menyiapkan keberangkatannya ke India, walaupun pada saat itu beliau tidak mengantongi uang sepeser pun dan tidak memiliki paspor. Nah, kebetulan pada waktu itu ada seorang pengusaha India yang mau pulang ke negaranya, yaitu Biju Patnaik. Bersama dengan Utami Suryadharma, Juli Sulianto Sarosa, serta wartawan harian Merdeka yang bernama Herwati Diah, Bu Sunarja akhirnya berangkat ke India menumpang pesawat miliknya Patnaik yang bernama Dakota Kalinga Airlines. Sesampainya di India, delegasi dadakan Indonesia itu kemudian mulai menceritakan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dan sampailah pada cerita bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Dengan harapan dari pemberitaan yang mereka bawa, Indonesia mendapatkan pengakuan de jure sebagai negara yang sudah merdeka. Next, yang ke-11 ada Siti Fatimah, yang mana sejak umur 15 tahun beliau itu sudah bergabung dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Beliau adalah salah satu anggota TRIP yang termuda pada saat itu karena rata-rata yang bergabung di dalam TRIP itu usianya udah 17 tahun ke atas. Saat menjadi anggota TRIP,
beliau ditugaskan turun ke kota membawa pesan rahasia untuk para pejuang yang masih berada di wilayah pendudukan Belanda. Ia berpakaian layaknya anak kampung biasa dan turun dari kawasan gerilya ke Kecamatan Ciwaru di pusat kota. Kertas berisi pesan rahasia itu tidak pernah beliau buka, jadi beliau sama sekali tidak tahu isinya dan kertas itu biasanya akan diselipkan di kaos kaki. Beliau akhirnya menyampaikan pesan rahasia itu ke para pejuang di pabrik dan perkebunan yang mendukung perjuangan secara diam-diam. Beliau juga pernah menyusup 2 kali ke truk Belanda tanpa dicurigai dan pernah hampir tertangkap saat Belanda melakukan patroli. Tapi pada saat itu, para pedagang yang ada di sekitar tempat patroli itu ramai-ramai membela Ibu Fatimah ini. Dan salah satu pedagang itu berkata kepada pasukan Belanda bahwa Bu Fatimah adalah anaknya, jadi beliau tidak mungkin terlibat dalam aksi untuk melawan Belanda. Jadi beliau diselamatkan oleh para pedagang yang sebagian besar mendukung beliau. Beliau juga termasuk salah satu perempuan yang pada akhirnya mendapatkan bintang gerilya dari Presiden Soekarno. Next, yang terakhir atau yang ke-12 ada Teh Sinyo. Nah, beliau ini satu-satunya perempuan yang bergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 Wonosobo di bawah komando Presiden Soekarno. Beliau pada saat terakhir kali bertugas berpangkat Brigadir Jenderal dan pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair pada tahun 1943. Beliau adalah anak dari keturunan Tionghoa dari pasangan Teh In Liang dan Ong Suan Nio. Bersama keluarganya, beliau tinggal di Wonosobo dan menjalankan usaha pembuatan mangkuk. Supaya bisa ikut berjuang melawan Belanda, Sinyo menyamar sebagai laki-laki dan mengganti namanya menjadi Muhammad Muksin. Beliau menyamar sebagai laki-laki dengan nama pribumi supaya lebih diterima dan lebih aman karena sudah sejak lama pihak Belanda ini memilih orang-orang Tionghoa sebagai penyambung lidah antara orang-orang Belanda dengan rakyat pribumi. Hal ini di kemudian hari menimbulkan kecurigaan kalau orang-orang Tionghoa adalah orang-orang yang pro Belanda atau mata-mata nikah dan lain sebagainya. Hal ini juga menimbulkan kecemburuan sosial di antara rakyat pribumi lainnya. Untuk membuat tubuhnya tampak seperti laki-laki tulen, Sinyo ini melilitkan kain ke dadanya dengan erat sekali supaya payudaranya itu tidak kentara dan supaya bisa ditekan gitu ya. Rambutnya bahkan dipotong cepak seperti laki-laki dan suaranya bahkan dilatih sedemikian rupa supaya terdengar seperti seorang lelaki betulan. Awalnya beliau ini ditempatkan di bagian logistik, tapi lama-kelamaan beliau juga beberapa kali bertempur langsung dengan pasukan Belanda menggunakan bambu runcing, parang, dan juga tombak. Sekali waktu dia berhasil merebut senjata seorang serdadu Belanda jenis Lee Enfield. Dia juga pernah dipindahkan ke bagian palang merah dan perawat karena pada saat itu bagian tersebut anggotanya kurang, di mana di sana beliau bertugas untuk merawat prajurit yang terluka. Ada pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh adik beliau, yaitu Teh Kim Kong, yang mana pada saat itu secara sepihak dia ini difitnah sebagai mata-mata Belanda dan membuatnya bersama beberapa orang lain yang dicurigai sebagai mata-mata Belanda itu disuruh baris di sebuah kubangan dan kemudian dihilangkan nyawanya menggunakan bambu runcing oleh sekelompok laskar yang entah dari mana asalnya. Pada tahun 1973, Sinyo bersama 6 orang anaknya akhirnya pindah ke Jakarta untuk menuntut haknya sebagai veteran. Sampainya di Jakarta, ia menumpang tinggal di Mabes Legiun Veteran Republik Indonesia selama 9 bulan di Jalan Gajah Mada. Perjuangannya sama sekali tidak membuahkan hasil sampai akhirnya pada 29 Juli tahun 1976, Sinyo berhasil mendapatkan pengakuan sebagai pejuang aktif melalui SK Mahkamah Militer Jogja dan ditandatangani oleh Panglima ABRI yang pada saat itu adalah Laksamana Sudomo. Sayangnya, walaupun SK beliau ini sudah turun, beliau tetap tidak mendapatkan hak tunjangan veteran sama sekali. Bertahun-tahun dia kembali lunta-lunta memperjuangkan haknya.
Dalam sebuah acara, akhirnya beliau berkesempatan hadir dan bertemu langsung dengan Ibu Tien Soeharto, yang dimana pada saat itu beliau tidak basa-basi dan langsung menyampaikan terkait nasib SK-nya yang belum bisa menjamin haknya sebagai veteran. 4 bulan kemudian, SK lanjutan dikeluarkan pada 15 Agustus tahun 1981 yang ditandatangani oleh Kapten CKH Sutikno dan Letu CKH DRS Suharjo berikut dengan tanda tangan saksi yaitu Mayor TNI AD Kadro Sriono atau yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kodim 0734 Diponegoro dan Dr. R. Brotoseno yang pada saat itu menjabat sebagai dokter militer di Resimen 18 Divisi 3 Diponegoro. Dari SK lanjutan itu, Sinyo akhirnya mendapatkan tunjangan sebagai veteran, tapi jumlahnya hanya 28.000 per bulan dan itu sama sekali tidak cukup untuk membiayai kehidupannya seorang diri di Jakarta ketika pada saat itu anak-anaknya memilih kembali ke Wonosobo. Jadi walaupun beliau akhirnya hidup di Jakarta seorang diri karena tidak mau merepotkan anak-anaknya, dengan tunjangan sebesar 28.000 per bulan itu sama sekali tidak cukup untuk beliau sendiri. Bahkan dengan uang itu beliau juga masih harus menyempatkan diri untuk menabung supaya bisa mengirimkan sebagian uangnya untuk keluarganya yang ada di Wonosobo. Beliau terus memperjuangkan haknya walaupun harus menggelandang dan hidup menumpang ke sana kemari. Suatu hari beliau pernah menumpang tinggal di seputaran pintu air tak jauh dari Masjid Istiqlal. Sempat juga beliau tinggal cukup lama di salah satu masjid di daerah Petojo, Jakarta. Beliau kemudian tinggal di gubuk liar di bantaran rel kereta di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, di mana pada saat itu gubuknya hanya berukuran 2 kali 3 meter dan hanya memiliki satu ruangan kamar yang kemudian menyatu dengan dapur. Di bagian atasnya telah dihuni oleh keluarga lain dan tentu saja gubuk liar itu sama sekali tidak layak dijadikan rumah. Beliau tidak mau pulang ke Wonosobo sebelum haknya sebagai veteran benar-benar terpenuhi. Beliau juga tidak mau merepotkan anak-anak dan cucunya sehingga memilih tinggal sendiri di Jakarta. Suatu ketika, Menteri Perumahan Rakyat yaitu Comas Batubara berjanji kepada Sinyo bahwa ia akan memberikan sebuah rumah di Perumnas untuk Sinyo. Tapi janji itu hanyalah janji. Sama sekali tidak pernah ada tindak lanjut dan tindakan lanjutan untuk bisa mewujudkan janji tersebut. Sinyo pada akhirnya meninggal di usia 70 tahun pada tahun 1985. Ia dimakamkan di TPU Layur Rawamangun, Jakarta. Dan makamnya makin tahun semakin raib karena ditimpa oleh makam-makam yang lainnya. Sampai video ini dibuat, aku rasa masih banyak veteran Indonesia, entah laki-laki atau perempuan, yang namanya sama sekali masih belum tercatat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dan nama-nama yang sudah tercatat pun tidak menjamin bahwa hidup mereka di kemudian hari sebagai veteran Indonesia itu terjamin dari tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Masih banyak veteran di Indonesia yang hidup luntang-lantung dan sangat terbatas. Tidak hanya itu, pemikiran-pemikiran perempuan atau pejuang Indonesia juga masih banyak yang belum tercatat. Tapi terlepas dari itu semua, tercatat atau tidak, dikenang atau tidak, dikenal atau tidak, berakhir dengan dapat penghargaan atau tidak, sepertinya perjuangan akan tetap bernama perjuangan. Jadi, itu aja video kali ini. Makasih udah nonton. See you guys on my next video. Bye.